Selamat pagi kepada Dr. Irawati dan teman-teman sekalian. Sekarang saya akan mempresentasikan tentang kasus yang ada di bangsa. Pertama kita mulai dengan identitas pasien. Pasien bernama Nyonya G dengan usia 40 tahun, bertempat tinggal di Jakarta Timur. Pendidikan terakhirnya tamat SFU dengan agama Islam dan sukunya Padang. Status saat ini janda dan masuk bangsa psikiatri RSCM tanggal 5 Maret 2009. Lalu sekarang kita masuk ke riwayat psikiatri. Data ini saya ambil dari autoanamnesis dan berdasarkan rekam medik tanggal 23 dan 24 April 2009. Jadi pasien datang dengan keluhan utama merasa tangan kirinya nyeri sejak 1 hari sebelum masuk rumah sakit. Untuk riwayat gangguan sekarangnya, jadi 1 hari sebelum masuk rumah sakit, pasien mengamuk, gelisah dan dipukul oleh keluarga. Data ini saya ambil dari rekam medik. Lalu tangannya terkilir, terdapat memar dan juga bengkak. Ketika saya anamnesis, pasien mengatakan saat 1 hari sebelum masuk rumah sakit, pasien sedang nonton TV, tiba-tiba tangannya terkilir. Kemudian pasien bertanya kepada adiknya, kenapa tangan saya dipelintir? Kemudian sang adik marah dan adiknya memukul pasien. Pasien mengatakan tidak pernah mengamuk. Pada hari masuk rumah sakit, pasien dibawa ke PKW oleh ayah, paman, dan bibinya. Dari PKW dirujuk ke IGD karena tangannya diduga patah. Saat perawatan di IGD, pasien ini tidak kooperatif dan suka berbicara sendiri. Pasien mengatakan saat tiba di PKW, pasien ingat bahwa dia diikat. Saat wawancara, pasien terlihat sering memegang dan memutar tangannya. Lalu pasien mengatakan terasa ngilu. Pasien juga menolak operasi karena takut. Dan pasien sering merasa ada yang berusaha memasuki dirinya, tetapi pasien tidak tahu apa ataupun siapa yang berusaha memasuki. Pasien terakhir kali melihat bayangan orang 2 hari sebelum wawancara. Pasien tidak kenal orangnya siapa. Pasien juga menyangkal adanya mendengar suara-suara atau halusinasi auditorik. Untuk riwayat gangguan sebelumnya, yang pertama riwayat gangguan psikiatri. Yang saya dapatkan ini 10 tahun sebelum masuk rumah sakit, pasien pertama kali dirawat di PKW RSCM. Waktu itu pasien dibawa dalam keadaan tidak sadar dan diikat saat di PKW-nya itu. Jadi waktu itu pasien masuk karena pasien pernah melihat bayangan anaknya, tetapi menurut orang lain itu bukan anaknya. Jadi pasien sampai melompati pagar dan akhirnya tangannya terluka. Dari 10 tahun ini pasien sudah dirawat 4 kali. 2 kali di PKW, 2 kali di Bangsal, dan terakhir saat ini dirawat. Tapi pasien tidak bisa merinci alasan apa yang membuat dia dirawat sampai beberapa kali. Pengobatan yang sampai saat ini diberikan itu risperidone 2 kali 3 mg, trihexyphenidyl 2 kali 2 mg, dan chlorpromazine 1 kali 100 mg. Selama ini pasien menjadi bosan minum obat karena selalu diingatkan oleh keluarga untuk minum obat, jadi membuat kepatuhan pasien berkurang. Ini dari kurva untuk perjalanan penyakitnya. Pertama kita lihat yang 10 tahun sebelum masuk rumah sakit, pasien pertama kali masuk ke PKW. Lalu yang untuk yang garis putus-putus itu, maksudnya saya tidak mendapatkan data karena saya merencanakan untuk anamnesis dengan ayahnya. Tetapi pasien ini sedang dipakai untuk penelitian, jadi tidak boleh dianamnesis keluarganya kemarin ketika saya ingin menganamnesis keluarganya. Lalu saya mendapatkan lagi gejalanya dia 1 hari sebelum masuk rumah sakit meningkat. Lalu pada hari masuk rumah sakit menurun sedikit, dan ketika wawancara sudah lebih menurun lagi gejalanya. Untuk riwayat medisnya, pasien selama ini belum pernah dirawat di rumah sakit karena penyakit tertentu, kecuali untuk gangguan jiwa yang sekarang. Lalu riwayat penggunaan zat psikoaktifnya, tidak ada riwayat penggunaan narkoba, alkohol maupun rokok. Untuk riwayat kehidupan pribadi, pasien merupakan anak pertama dari 5 bersaudara. Pasien tinggal di Medan bersama keluarga sejak kecil, dan ketika SD kelas 6, usaha ayahnya itu bangkrut di Medan dan akhirnya satu keluarga pindah ke Jakarta. Selama remaja, pasien akrab dengan keluarga, tetapi pasien lebih dekat ibu dan salah seorang adiknya yang kini sudah meninggalnya 3 bulan lalu karena radang otak. Untuk riwayat pendidikannya, pasien bersekolah di SD 15 Tanjung Priok, ini sudah di Jakarta. Lalu SMP 14 di Kompleks Seknek, lalu SMEA 2 di Tanjung Priok, jurusan perdagangan. Sewaktu sebelum masuk SMEA,
ayah pasien menginginkan pasien